Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat kita bernafas, nikmat kita melihat, nikmat kita berbicara, nikmat kita berjalan dan seterusnya. Ya, banyak sekali nikmat-nikmat Allah namun kita tidak bisa menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sesungguhnya ketika engkau ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Ya. Dan juga salah satu cara kita untuk menggunakan nikmat-nikmat Allah, salah satu cara untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin, tidaklah kuciptakan manusia, tidaklah kuciptakan seluruh makhluk-makhluk di atas muka bumi ini illa liya'budun. Makna ya'budun di sini bukan hanya beribadah kepada Allah, namun taat kepada Allah, sujud kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan yang sebagaimana kita saksikan pada hari ini. Tayyib ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Kita berangkat dari sebuah kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang sahabat yang berada di tepi kota Madinah dan seorang sahabat ini menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Bermalam, menginap, tinggal, menetap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu ketika seorang sahabat tadi ini nginap di rumah Rasulullah, maka sahabat ini menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Dan di mana sakitnya ini yang dapat menyebabkan dia bisa meninggal. Dan subhanallah, ketika kita bercerita tentang meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meninggal membuat musibah di antara kalangan para sahabat yang dimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dia mengancam kepada siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, maka dia akan menebas lehernya. Dan juga para sahabat yang lainnya. Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana sahabat yang mulia ini sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dadanya sangat sempit dan merasa kesedihan yang sangat begitu dalam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian mencium kening dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau hidup dengan mulia dan juga engkau mati dengan mulia." Maka ketika
ya, Nabi SAW meninggal membuat ya musibah yang sangat besar bagi para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Ya. Kemudian ketika ya sahabat tadi ini datang ya mendapati Rasulullah SAW kabarnya meninggal dunia, maka dia datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyaksikan para sahabat yang berkumpul dan menangis ya tersedih terseduh ya dengan kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan langsung naik ke mimbar di Masjid Nabawi, kemudian mengatakan kepada para orang-orang yang hadir ketika itu. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mat. Wa man kana ya'budu Allah azza wa jalla fa inna Allah azza wa jalla hayyun la yamut." Ketika itu Abu Bakar Siddiq naik ke mimbar dan menyampaikan kepada para sahabat, kepada para hadirin, pada para masyarakat di masjid atau jamaah di Masjid Nabawi. Dia mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu qad mata. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, telah mati. Wa man kana ya'budullaha azza wa jalla, dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu hayyun la yamut. Maka Allah Subhanahu wa taala Rabb yang maha hidup dan tak pernah mati. Ya. Kemudian ketika itu ayyuhal ikhwah, seorang sahabat, ana lupa siapa yang membacakan ayat tersebut. Ketika sahabat datang, ketika sahabat berkumpul di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat itu langsung membacakan sebuah ayat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutilan qalabatum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad tidak hanyalah seorang utusan sebagai rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, sungguh telah berlalu beberapa rasul sebelumnya, ya. Afa immat au qutilan qalabatum ala a'qabikum. Namun, apakah ketika Muhammad ini telah meninggal, kamu akan murtad, kamu akan kembali ke belakang, ya, kembali ke masa jahiliyahmu, ya. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Dan barang siapa yang murtad, balik lagi ke belakang atau balik lagi ke masa lalunya, falan yadurrullaha syai'a, maka tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maka ayo ikhwah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, sahabat membacakan ayat ini sontak ketika para sahabat Abu Bakar, Utsman bin Affan, ya, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya, ketika mendengarkan ayat ini, mereka mengatakan, ya, seolah-olah ayat ini baru pertama kali aku dengarkan. Seolah-olah ayat ini, yang dimana ayat ini selalu dibaca oleh Rasulullah SAW, dan juga sering kita tadabburi dulu seterusnya, seperti baru kami dengarkan kembali. Dan ketika para sahabat mendengarkan ayat ini, maka hati mereka kembali tenang dan juga sudah merasakan keikhlasan dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim.
Dan mudah-mudahan kita ya dipertemukan dan dikumpulkan di surga Firdaus bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi yang baca tadi itu ayat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ya. Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah qaulullah azza wa jal. Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita muhasabah, mengintrospeksi diri kita, seberapa dekat kita dengan Al-Qur'an. Bagaimana tadi sahabat yang didatangkan musibah yang sangat besar, yaitu meninggalnya Rasulullah SAW, sampai mereka tidak bisa menerima kenyataan itu, namun kembali mereka dia merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk mereka, ya, sebagai tombak mereka dalam menghadapi sebuah masalah. Maka begitu pun pula kita sebagai kaum muslimin, ketika datang masalah kepada kita, maka kita kembali kepada Al-Quran. Ayyuhal ikhwal karim barakallahu fikum. Suatu hari, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah sahabat, ke rumah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintunya. Jadi Rasulullah, ya, dikisahkan dalam riwayat ini, Rasulullah pergi ke rumah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sebentar kita jelaskan siapa itu Ubay bin Ka'ab. Dan dia membacakan, ya, ketika sahabat ini telah membuka pintunya, Rasulullah SAW langsung membacakan sebuah ayat dalam surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kemudian setelah membaca ayat ini, Rasulullah SAW mengabarkan kepada sahabat yang datangi tadi rumahnya. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya namamu, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab? Maka Ubay bin Ka'ab ketika itu langsung menangis dan bersedih, ya, karena merasakan kesenangan yang namanya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian nah, disinilah, ya, keutamaan dari Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab, ya, seorang sahabat yang terkenal dengan qurra, ya, dengan dia dinobatkan di antara para sahabat, ya, karena tidak semua sahabat menghafalkan Al-Qur'an, ya. Namun Ubay bin Ka'ab dialah salah seorang sahabat yang menghafalkan Al-Qur'an. Menghafalkan Al-Qur'an, mengetahui ilmu-ilmu Al-Qur'an, kemudian mengetahui Al-Qur'an, dan juga orangnya fasih terhadap Al-Qur'an. Ubay bin Ka'ab seorang yang memperhatikan betul dengan Al-Qur'an itu, memperhatikan interaksinya dengan Al-Qur'an. Maka suatu ketika Rasulullah SAW mengimami salat jahar. Tidak dikisahkan di sini, tidak disebutkan apakah salat maghrib atau salat isya atau salat subuh. Ketika itu Rasulullah SAW imam. Ketika dia imam, dia membacakan ayat. Ya, setelah Al-Fatihah dia membacakan ayat, ya. Namun ketika dia membacakan ayat, Rasulullah SAW melupakan, ya, ada satu ayat dia lupa, dia berhenti sejenak, ya. Kemudian dia sambung kembali. Maka setelah salam, Rasulullah SAW bertanya, Aina Ubay? Mana Ubay bin Ka'ab? Mana Ubay bin Ka'ab ini? Kemudian Ubay bin Ka'ab hadir ketika itu dan menjawab, hadir ya Rasulullah, saya ada ketika itu. Maka Rasulullah bertanya, kenapa
engkau tidak membantu saya tadi yang melupakan Al-Quran itu, melupakan sedikit ayat. Nah, ya. Ada tadi saya langkai, ya kata Rasulullah SAW. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, saya kira ayat itu sudah dihapus. Saya kira ayat yang engkau langkahi tadi sudah dihapus oleh Allah. Sudah dihapus oleh ya kamu. Karena Rasulullah ini yang imam. Orang yang terbaik, manusia yang terbaik, orang yang dekat dengan Al-Quran, seterusnya. Ubay bin Ka'ab mengatakan, saya kira tadi itu ayat sudah dihapus, sehingga saya tidak menegur. Saya tahu engkau tadi melupakan satu ayat, engkau melangkahi satu ayat. Namun Ubay bin Ka'ab mengatakan, saya kira ini sudah dihapus. Ya. Maka ya mufassir mengatakan bahwa di sini menunjukkan bahwa sikap dari Ubay bin Ka'ab yang tawadhu, yang rendah diri, meskipun dia dinobatkan oleh Rasulullah SAW seorang qurra di kalangan para sahabat, ya, di kalangan para sahabat, namun dia tetap ya menjaga dirinya dari sifat sombong. Maka begitu pula kita, ayyuhal ikhwah, ketika kita punya masalah, ketika kita punya kesulitan, maka kembalilah kepada Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrain. Ya, lan tadillu abadan. Ya, kata Rasulullah SAW, kalau Nabi SAW, sesungguhnya aku telah meninggalkan dua perkara, yang dimana dua perkara ini ketika engkau berada di atasnya, maka engkau tidak akan pernah ya engkau tidak akan pernah tersesat selamanya. Lan tadillu abadan. Ya, kamu tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa itu? Yaitu Al-Quran was sunnah. Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketika kita kesulitan dan seterusnya, kita mengalami ya kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam menuntut ilmu, maka kembalilah kepada Al-Quran. Boleh jadi kita lalai dengan Al-Quran selama ini, jarang membuka mushaf dan seterusnya. Tayyib ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Maka apa faedahnya ketika Rasulullah SAW tadi keluar dari rumahnya dan mendatangi sahabat Ubay bin Ka'ab? Yang pertama, ingin ya Rasulullah SAW ya ingin menjelaskan kepada umat, ya ingin menjelaskan kepada para sahabat tentang keutamaan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Yang dimana tadi kita sebutkan Ubay bin Ka'ab, yang dimana dia disebutkan namanya dalam Al-Quran. Maka Rasulullah SAW ingin juga menyampaikan bahwa ada sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Mengapa? Karena Ubay bin Ka'ab pertama adalah orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, bukan hanya menghafal Al-Quran, mengetahui letak-letak Al-Quran, faham dengan kalamullah. Kemudian yang ketiga, dia fasih dengan Al-Quran. Jadi Rasulullah ingin menyampaikan kepada para umat, para sahabat tentang keutamaan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, yang terakhir, faedah yang dapat kita ambil bahwa ketika kita ingin belajar Al-Quran, ketika kita ingin belajar agama ini yang mulia, maka datanglah, ambillah ilmu tersebut ke orang-orang yang sudah fasih dengannya. Ambillah ilmu tersebut kepada orang-orang yang sudah mempelajarinya terlebih dahulu. Karena jangan sampai kita salah mengambil ilmu. Ya, kita salah mengambil ilmu itu. Kapan kita salah mengambil ilmu dan seterusnya?
kita salah beribadah kepada Allah, seharusnya tata caranya seperti ini, namun tidak seperti itu, maka boleh jadi itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Maka inilah mungkin yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita senantiasa istiqomahkan di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, karena ya kita telah berada di akhir zaman yang banyaknya ujian-ujian yang datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.